Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama gue, Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai, gue mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosan-bosannya gue mengingatkan ya, kalau podcast Aksi Nyata ini bisa kamu saksikan, bisa dinikmati di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, inews.id, dan juga pastinya website dari Partai Perindo. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat menarik, yaitu UKM dan koperasi sebagai pendongkrak kesejahteraan masyarakat. Karena harus kita akui ya, UKM juga masih menjadi salah satu penggerak ekonomi di bangsa kita. Dan podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau adalah Ketua Bidang UKM dan Koperasi DPP Partai Perindo, sekaligus Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 3 Partai Perindo. Ada Bapak Joni Rolindrawan. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Mas Andi. Salam kenal Pak Joni. Sehat-sehat, kabar baik ya. Terima kasih sudah mau hadir ke studio podcast Aksi Nyata ini. Sebelum kita membahas tema kita, yang pasti ini akan sangat menarik karena memang masyarakat Indonesia banyakkan UKM ya Pak ya, bergeraknya. Betul, ya. iya. Sebelum kita bahas ke sana, mungkin biar lebih kenal lagi nih Sobat Aksi Nyata dengan Pak Joni, boleh Pak Joni memperkenalkan dirinya? Selamat sore, saya Joni Rolindrawan, Ketua DPP Partai Perindo, bidang UKM dan Koperasi. Oke, bidang UKM dan koperasi ya. Dan sekarang memang banyak lagi disibukkan di Partai Perindo pastinya, karena bakal maju juga Pak ya sebagai Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 3 Partai Perindo. Tapi sebelumnya nih, mungkin sebagai latar belakang aja ya, apa yang membuat Pak Joni nih akhirnya memilih untuk bergabung bersama dengan Partai Perindo? Partai Perindo itu kan merupakan rumah baru, ya, rumah baru yang besar, yang tentu membutuhkan orang-orang yang mengisinya gitu. Nah, saya salah satu tertarik karena memang tagline-nya itu Indonesia Sejahtera gitu. Oke. Bagaimana Perindo ingin berkontribusi secara nasional, membawa bangsa kita menjadi lebih sejahtera. Oke, kesamaan visi misi itu ya, membawa Indonesia Betul. sejahtera sesuai dengan apa yang Pak Joni pikirkan pastinya ya. Betul, iya. Oke, sebelum bergabung dengan Partai Perindo, pasti Pak Joni juga sibuk di luar sana dengan berbagai aktivitas. Kesibukannya apa aja nih, Pak Joni? Kesibukan sehari-hari di lembaga keuangan, ya. Kemudian juga ya tentu kesibukan belakangan ini di Dapil ya, karena memang udah harus turun. Udah harus turun ya? Di Kota Bogor dan Cianjur. Oke, yang akan menjadi daerah pemilihan nantinya ya Pak Betul. ya? Oke, jadi banyak berkecimpungnya kalau selain ke partai dan politik adalah di bidang lembaga keuangan itu Lembaga Pak ya? keuangan, iya betul. Berapa lama berarti Pak di bidang ini? Di keuangan, lembaga keuangan? Iya, saya sudah lebih dari 30 tahun di bidang itu, jadi Jadi pengalamannya juga udah luar biasa Pak ya di bidang itu ya? Iya, bisa dikaitkan nanti dengan UKM. Iya, karena kan dekat banget kan Iya, ininya betul. bidangnya. Dan koperasi tentunya. Betul banget. Nah, Pak Joni kan Bacalek DPR RI Dapil Jabar 3, yaitu tadi disebutin Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Ya. di dua wilayah ini ya. Boleh dikasih gambaran nggak Pak, kondisi sekarang seperti apa sih Kota Bogor dan Cianjur? Permasalahan apa nih yang paling mencolok yang Pak Joni lihat? Iya, di Cianjur itu belakangan ini kelangkaan pupuk gitu ya. Jadi banyak petani mengeluh kalaupun ada uangnya tapi barangnya nggak tidak ada gitu. Apalagi pupuk subsidi ya. Iya, Jadi niatan baik pemerintah mungkin apakah memang produksi pupuknya yang berkurang karena kita tahu ada krisis energi, kelangkaan gas karena ada perang di sebelah sana gitu betul. ya. Jadi mengganggu pasokan gas secara dunia gitu. Jadi imbasnya ke harga gas mahal, kemudian juga langka gitu. Ya. Oke, itu permasalahan yang Itu ada yang bahan baku dari pupuk kan gas itu ya. Oke, di Cianjur. Kalau di Bogor sendiri seperti apa Pak Bapak lihat? Di Bogor sendiri juga di Cianjur terjadi sebetulnya. Jadi banyak warga yang mengeluhkan sakit gitu, punya kartu BPJS mereka, tapi menunggak gitu ya. Nah itu jadi banyak sekali, jadi tidak bisa dilayani segera oleh fasilitas kesehatan karena harus
melunasi dulu tunggakannya. Oke. Nah, itu juga banyak cara dilakukan gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak, dengan mendatangi dinas sosial, dibantu oleh tim kami bagaimana supaya si sakit ini bisa segera dilayani oleh fasilitas kesehatan ya. Oke, jadi itu masalah-masalah yang sedang marak terjadi Ya, ya betul. di Bogor dan Cianjur ya, Pak ya? Cianjur juga ya. Oke, nah Pak Joni sendiri kan Ketua Bidang UKM dan Koperasi nih. Program apa sih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan juga dalam waktu dekat ini? Mungkin dari yang sudah dilakukan seperti apa, Pak? Saya menerima mandat sebagai ketua bidang ini baru sebulan, jadi baru membuat perencanaan-perencanaan, Oke. ya. Jadi baru ke depannya gitu. Baru ke depannya. Baru akan ke depannya, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, seperti apa tuh rencananya, Pak? Ya, jadi misalnya di bidang UKM tentu saya harus menyelaraskan dengan program pemerintah. Betul. Karena APBN-nya kan di sana, yang mengelola APBN adalah pemerintah gitu. Jadi banyak sekali program-program UKM yang belum diketahui oleh masyarakat umum gitu ya. Nah, sementara hanya sebagian yang dapat mengakses, terutama mengakses pinjaman ke lembaga keuangan formal gitu ya. Yang ternyata rilis dari pemerintah itu baru 30%. Jadi baru 30% UKM yang bisa mengakses ke lembaga keuangan formal gitu. Jadi yang 70%-nya mereka berswadaya atau mungkin juga kena rentenir gitu ya. Nah, itu yang mungkin kami akan berupaya mengedukasi masyarakat itu supaya menggunakan fasilitas yang memang betul-betul dari pemerintah dan murah gitu ya, karena suku bunganya juga murah. Betul. Ya. Kalau salah nanti malah resikonya yang ya kan, kalau bisa yang ketemunya rentenir atau yang tidak tepat ya, itu gitu masih ya. banyak yang masih menggunakan keuangan dari rentenir yang bunganya sangat mencekik tentunya gitu. Jadi program-program ini ya yang nanti akan digalakan ya, kami Pak ya? mengedukasi dari mulai perizinan usaha ya, kemudian juga sampai ini mengakses perbankan yang memang diberikan subsidi oleh pemerintah. Karena tahun 2023 ini subsidi selisih bunga saja itu 400-an triliun ya, itu besar sekali gitu ya. Hanya selisih bunganya gitu ya. Jadi bunga yang dibayar harusnya kepada bank secara komersil gitu ya, suku bunga komersil dan suku bunga yang dikenakan ke debitur yang UKM ini gitu selisihnya ya. Seperti itu, padahal nilainya udah besar sekali. Wow. Dan ini program-program ini terus akan mengedukasi masyarakat pastinya ya, dan menolong mereka ya. Terutamanya pemegang kartu tanda anggota Partai Perindo. Oke. Nah, berkaitan dengan UKM ini sekarang, Pak. Ini yang saya sering dengar juga ya, kalau Partai Perindo itu punya program Gerobak Perindo. Yang di mana-mana itu kalau ngobrol mereka selalu ingatnya itu, Pak. Memang sangat-sangat ini ya, membekas. Dan sudah ada ratusan gerobak dibagikan kepada pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tindak lanjut dari Gerobak Perindo sendiri itu ke depannya seperti apa, Pak? Tentu Perindo akan terus membantu kepada UKM-UKM yang membutuhkan gerobak ya. Tentu secara selektif diberikan oleh DPP Perindo gitu ya. Secara selektif ya. Dan akan terus dari perkotaan kemudian juga sampai ke tingkat kecamatan seperti itu. Oke, secara selektif berarti benar-benar dipilih dan benar-benar harus detail ya. Betul, iya. Usahanya seperti apa? Jangan sampai nanti diberikan gerobak kemudian dialih tangankan tanpa bisa litrace, diusut kemana keberadaan si gerobak itu sendiri. Jadi manajemen gerobak itu juga harus dikelola dengan baik. Gitu. Sejauh ini seperti apa, Pak, dengan ratusan gerobak yang sudah dibagikan? Itu diberikan kepada penanggung jawab tertentu di lokasi tertentu gitu. Jadi penanggung jawab itulah yang melaporkan ke DPP penggunaan posisi daripada gerobak-gerobak masing-masing. Oke, dan ini benar-benar sangat efektif ya, karena berapa kali saya ngobrol, kalau ingat Perindo ingat itu, Pak, si gerobak ini. Branding dari Partai Perindo ini. Salah satu inovasi juga ya dari Perindo yang ternyata cukup baik diterima masyarakat dan jadi omongan di mana-mana ya. Iya, betul. Terbukti juga waktu penyerahan berkas kemarin gitu, itu juga menjadi percakapan dari masyarakat di luar sana bahwa memang Perindo didahului dengan iring-iringan gerobak, iring berkas. Iya. Dan kalau kita bahas tadi kan salah satu yang benar-benar ingat lah orang
sangat-sangat membekas dengan gerobak dari Partai Perindo ini. Kalau kita bahas hambatan nih, terutama dari sisi UMKM ya Pak ya. Untuk untuk UMKM itu bisa maju, hambatannya salah satunya sulitnya mengakses kredit modal usaha ke bank serta perizinan usaha. Tanggapan dari Pak Joni seperti apa? Dan apa upaya dari Partai Perindo nih dalam membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha dan perizinannya, Pak? Kita membuat task force gitu ya, task force bagaimana langsung bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalnya katakanlah kami merekrut anggota melalui KTA, kartu tanda anggota. Kemudian misalnya si warga itu memang niat ingin berusaha. Nah itu kami pandu bagaimana mendapatkan NIB, kemudian juga misalnya kalau udah berjalan izin edar seperti itu. Jadi kalau memang akses ke pemasaran juga bisa dibantu gitu ya. Bisa dibantu. Tapi umumnya sekarang terbentur memang permodalan itu ya. Permodalan ya. Untuk permodalan seperti apa Pak kalau ada solusinya? Permodalan kan pemerintah melalui bank swasta nasional baik BUMN maupun swasta murni gitu ya. Itu juga memberikan bunga yang rendah, hanya saja tidak diketahui bagaimana prosedur formalnya untuk mengakses kredit itu. Nah itulah yang kami membantu begitu ya. Kami membantu bagaimana mendapatkan informasi, memberi informasi, kemudian mana yang harus pakai agunan, mana yang tidak, awalnya dari mana, bagaimana mereka harus memisahkan rekening pribadi dengan rekening usahanya, walaupun mungkin dalam keseharian itu kan masih skalanya kecil, seperti itu gitu. Kalau pada akhirnya Sobat Aksi Nyata tuh masyarakat yang sedang nonton nih dan mereka butuh bantuan, berarti tinggal langsung datang aja Pak ya ke Partai Perindo untuk bisa dibantu untuk segala urusan ini ya? Iya, bisa dibantu ya. Betul. Bisa dibantu ya, tinggal datang aja ke kantor pusat cabang. Partai Perindo itu kan ada di pusat, ada di wilayah itu di ibu kota provinsi, kemudian ada di DPD di masing-masing kabupaten kota gitu. Atau juga di tingkat kecamatan ada juga DPC tingkat kecamatan. Oke, bisa langsung akan ada dibantu untuk prosesnya lah ya, terutama untuk mengedukasi ya Pak ya, supaya masyarakat lebih paham ya. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau ngomongin tentang modal usaha, koperasi masih menjadi salah satu peran penting ya Pak ya di Indonesia ya. Berkaitan dengan koperasi, bagaimana Bapak melihat kondisi koperasi yang ada di daerah-daerah? Koperasi itu kontribusi terhadap PDB kita itu baru 5% gitu ya, kecil sebetulnya, walaupun pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan gitu ya. Tapi kalau dilihat memang peran koperasi di kita belum ya. Koperasi yang terbaik dan terbesar itu malah ada di negara maju yang sebetulnya mereka itu udah persaingan bebas gitu ya. Tapi justru koperasi tumbuh di sana gitu ya, bisa menjadi terbaik, bahkan sampai omset tahunannya itu sampai mendekati besarnya APBN kita gitu ya. 2.000 triliun, 2 kuadriliun ya gitu ya sebutannya gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan nih melihat kondisi koperasi kita yang ternyata belum terlalu banyak kontribusinya, Pak? Iya betul, artinya bidang saya koperasi, ingin membangun juga koperasi yang tentu koperasi yang modern, syukur-syukur nanti bisa didukung oleh platform e-commerce misalnya gitu, sehingga kita beralih ke koperasi udah digital gitu ya. Jadi saya kira kedepannya memang harus koperasi digital, apalagi misalnya anggota Partai Perindo katakanlah sekitar, saya kira sebentar lagi akan 20-an juta misalnya, itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau membentuk koperasi tentu harus menggunakan digitalisasi supaya bisa mencakup luas transaksinya real time gitu ya, dan memang di semuanya jadi mudah gitu. Jadi digitalisasi merupakan salah satu langkah ya Pak ya? Iya, betul. Untuk bisa, ya koperasi juga harus di-digitalize. Iya, harus. Dan ini akan sangat-sangat membantu ke depannya ya? Iya, betul. Benar banget sih, karena sekarang apa-apa serba digital ya Pak ya? Serba digital, betul. Jadi jangan sampai koperasi juga ketinggalan dengan... Kampanye sekarang pun pakai digital ya, betul. Pendukung saya
nanti mungkin H-1 bulan saya bisa memperkirakan berapa, itu juga ada di digital ya. Digital, betul. Semua sudah ada secara digital, datanya sudah lengkap dan bisa kelihatan ya. Dan semoga juga koperasi nantinya juga bisa seperti itu dan itu akan sangat-sangat menarik ke depannya ya Pak ya. Betul. Nah, dalam upaya mendukung UMKM naik level dan reformasi menuju koperasi yang modern, apa menurut pandangan Pak Joni harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira pemerintah itu sudah cukup banyak memfasilitasi, justru masyarakatnya ini sebagian besar yang belum mengetahui gitu. Nah, itulah yang kami menjembatani gitu ya. Karena udah sesuai sebetulnya bidang yang ada di DPP Partai Perindo itu juga ada di kementerian, ada di pemerintahan. Jadi ada Kementerian Koperasi dan UKM, sementara di Partai Perindo itu di DPP ada bidangnya UKM dan koperasi. Jadi kami juga harus mencermati dan juga mengupayakan, apalagi kami nanti duduk di DPR RI misalnya itu bagaimana ikut menentukan arah daripada legislasi maupun APBN nanti gitu ya. Jadi sebenarnya dari pemerintah sudah on track, tapi memang informasinya belum sampai ya kepada masyarakat sepenuhnya ya. Iya betul, itu banyak sekali keluhan. Padahal kalau diberitahu, oh ya coba datang ke bank ini ada fasilitas ini gitu. Misalnya dengan pengalaman usaha minimal 6 bulan itu udah bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Dan Partai Perindo menjadi jembatannya nih. Iya, betul. Supaya masyarakat juga tahu harus mengarahnya kemana ya. Kalau ada tips buat Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan podcast ini terkait dengan UKM dan juga koperasi, apa nih yang pengen Bapak sampaikan kepada masyarakat kita? Menjadi salah satu anggota koperasi itu sangat baik gitu ya, karena tadi sudah saya sebutkan kontribusi koperasi itu masih kecil, berarti kan masih terbuka besar gitu ya, masih terbuka besar untuk berkontribusi di situ, ya menjadi anggota, menjadi peserta. Tentu silakan nanti mengikuti jenis tipe koperasi apa yang paling sesuai dengan masing-masing itu. Dan pasti itu akan sangat-sangat menolong ya, terutama untuk UKM di Indonesia. Untuk anggota itu. Dari anggota untuk anggota. Dan pastinya semangat yang sama dari Pak Joni, sesuai juga dengan semangat dari Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk kamu yang pengen mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau langsung klik aja link yang ada di bawah sini ya. Dan jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store. Tinggal scan aja barcode yang tertera di bawah ini. Terima kasih Pak Joni sudah mau hadir dan pemikiran-pemikirannya. Yang pastinya sukses tuh Pak Joni ke depannya. Terima kasih. Segera program yang dicanangkan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.